Nah, jadi Bapak kan nggak berapa lama setelah itu kan sekolah ke Amerika ya Pak ya? Iya, Di mana Pak? Di Oregon ya Pak ya? Oregon. Oregon ya, ya, Pak. Nah, ini lucu nih. Gimana Pak ini ya? Oregon aja saya nggak ngerti itu sekolah apa gitu. Saya boleh berterus terang, ya. Bahasa Inggris saya juga sangat pas-pas. Waktu itu ya karena beruntung aja. Jadi waktu akhirnya saya tanya ya kepada yang muji orang-orang asing itu, kenapa saya kok ikut ikut diusulkan? Mhm, mhm. Saya masih ingat, because we consider that you are diligent. Oh, iya, iya, iya. Mas, saya terus terang, arti diligent itu aja waktu itu saya nggak ngerti apa. Jadilah Hmm. saya berangkat Iya, itu tahun berapa Pak ya? tahun Tujuh 74. empat ya. Luar biasa. Dan waktu itu orang dengar Amerika itu kan, Wow, udah luar syahdu biasa kan? gitu ya. Nah itu Bapak sudah, mohon maaf, Bapak sudah menikah belum itu Pak? Sudah, Oh sudah ya Pak ya. iya sudah. Iya, Kan iya, iya. ada syaratnya juga. Keluarga boleh ikut kalau semester 1 itu rata-rata B. Hmm. Ya udah. Nah ini ada cerita lagi nih. Bagaimana cara rata-rata B? Jadi saya banyak mengambil pelajaran anu, Pak, statistik. Wah itu jagonya Bapak ya, udah di TB kan. Ya, ya, Iya, ya. udah. Mhm. Ya, Malah ya, A semua jadinya. ya, pokoknya B lah. Iya, 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 luar biasa. Pokoknya B. Iya, iya. Ya, waktu itu Pak ya, saya nggak tahu membayangkan. Saya sekolah itu tahun 89 Pak. Mm-mm. Jadi kan sekitar Oh, 10 tahun itu setelah jauh Bapak lebih bagus, Pak. anunya. Cara rekrutmennya jauh lebih bagus. Iya, iya. Tapi Amerika waktu itu seperti apa Pak? Tahun-tahun 74 itu. Apakah Flower generation hmm, zaman itu. eh, tapi kan Amerika tetap tetap artinya negara yang menjadi pusat perhatian dunia, termasuk di dalam pengembangan berbagai macam ilmu ya Pak ya. Betul, Itu ya Pak ya. betul. Dan saya menduga saja Pak, waktu saya sekolah di akhir tahun 90-an itu Pak, itu masih ada orang Amerika itu yang punya konsep segregation Pak. Ya, Jadi nganggep orang Asia itu oh, kecil. iya, betul. Apa Bapak waktu itu? Sama. Nah, Oh, ini ada cerita. mhm, Ada cerita. Ini kejadiannya di kelas, mhm. ya kan? Kan kebiasaan kita kalau kita dengar kuliah terus kita merasa tahu, kan nggak Nggak usah usah nanya. Gitu. nanya kan Iya, gitu kan? iya. Itu kan terjadi. Apa yang terjadi? Ya mereka tuh mencibir, Hmm, mencibir, Pak. Nah, ini orang asing nggak ngerti bahasa Inggris, pokoknya begitu. Sikap itu berubah pada waktu angkanya keluar, Pak. hmm. Kan dipasang itu, Iya, iya, betul, angka betul. itu kan dipasang tuh di Dipasang. itu. Iya, iya, iya. Nah, dari situ baru mereka memberikan perhatian. Hmm, Gitu. iya. Tapi yang menarik juga, Bapak kan dari teknik kimia, kemudian Bapak kan ambil bisnis ya, Pak ya. Ya. Jadi ini kan sebuah loncatan ya. Memang ada kaitannya, tetapi rasanya juga perlu perjuangan itu, Oh Pak ya. ya, Enggak, Pak? Gimana, Pak? itu kan balance. Tadi yang Oh. saya cerita, seimbang. Hmm. Ngerasa itu kan seimbang, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi buat saya, memahami keseimbangan itu untuk ilmu-ilmu keuangan itu lebih gampang. Hmm. Iya, 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 iya. Saya Jadi, termasuk, waktu itu saya ambil dua major. Keuangan sama yang disebut sebagai kuantitatif. hmm. Jadi itu salah satu strategi. Sebab saya kuat di kuantitatifnya kan. Hmm, hmm, hmm. Iya, 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 menarik. Pak, dari pada saat
Bapak di Semarang, di ITB, kan gitu ya Pak ya. Kan apa sudah ada bayangan Pak, Bapak mau jadi pejabat pengalaman yang Nggak ada, seperti itu Pak? nggak. Satu-satunya itu yang tadi saya cerita. Saya kepengen sekolah di ITB. Hmm, hmm, hmm. Eh, tetapi mungkin ada baiknya saya ceritakan masa kecil Hmm, hmm. yang saya rasakan. Saya merasa beruntung karena mempunyai ibu Hmm. yang penuh kasih sayang. Ya, Iya, iya, iya. itu yang memperkenalkan saya mengenai kasih sayang. Hmm. Saya beruntung mempunyai ayah yang menunjukkan tanggung jawab. Hmm, 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 hmm. Ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, kebetulan saya sejak umur 6 tahun itu diperkenalkan dengan wayang, Pak. Iya, iya, iya. Wayang kulit ya Pak ya? Wayang wong, wayang Oh, kulit. oh. Di situ saya belajar mengenai baik, tidak baik, dan seterusnya. Kemudian itu Pak yang sangat apa? Yang sangat memberikan warna, Melekat ya. Jadi ada value Pak ya di ada situ. value. Jadi value itu memang sudah diterapkan sejak saya memahami value itu sejak sejak kecil. Hmm. Hmm. Ada cerita nih Pak, mungkin menarik. Iya, iya Ya, Pak. ketangkap nyontek Pak. Oh, Iya iya, iya, benar, iya. serius. Iya, iya, iya Pak. Itu saya alami pada waktu saya SMP kelas 1. Pelajaran bahasa Inggris. Hmm. Yang saya masih ingat gurunya adalah seorang wanita Ambon. Kan ada apa? Ada tes gitu kan. Hmm, hmm. Iya Pak, iya. Udah satu waktu tes. Saya ketangkep basah nyontek, ya kan? Langsung dia suruh saya berhenti dan menghukum saya untuk ke depan ruangan, Hmm, menghadap ke teman-teman. hmm. Ya, itu sangat berkesan. Di situ saya mengalami malu yang luar biasa. Hmm. Dan dari pengalaman itu, saya bertekad untuk tidak nyontek. Hmm. Hmm, hmm. Jadi anu Pak ya, pengalaman masa kecil yang Ya, sangat berkesan. betul-betul membuat pagar akhirnya Betul, dalam konteks ini kan bagian dari governance sebetulnya Pak ya, betul, kalau orang kerja ya Pak ya. betul. Iya, 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 Dan dan nyontek itu kan menipu diri sendiri, Pak. hmm, hmm. Nah, kalau dia sudah bisa menipu diri sendiri, menipu orang lain kan jadi lebih gampang. Hmm. Karena udah menjadi biasa. Iya, 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 iya. Luar biasa. Oleh sebab itu juga tercermin karakter leadership Bapak berikutnya waktu di Iya, iya. Pertamina, waktu di Iya, iya. Lumon dan segala macam. Em, jadi Bapak kecil di Semarang ya Pak ya jadi? Sampai SMA saya di Semarang, Oh. sekolah di Bandung, dari 63 sampai 72, 9 tahun. Hmm, hmm, hmm. Tapi waktu itu kan memang panjang Pak masih sekolah-sekolah itu. Programnya sebetulnya 5,5 tahun. Hmm. Tapi ini Ya, alasan aja lah, iya, alasan iya. ya. Pada waktu itu kan ada suatu tahun, ada periode yang saya datang ke sekolah tapi tidak sekolah. Itu periode 65 setelah Gitu, GBPS, iya. 1 tahun lebih saya tidak sekolah. 66 saya tidak sekolah. Pasti aktif di kemahasiswaan ya Pak? Nah, angkatan saya itu angkatan 62, 63, 65 itu kenal semua, Pak.
Jadi disitulah saya belajar berorganisasi, disitulah saya belajar bermasyarakat. Itu keuntungannya di situ. Iya. Ya, sedangkan kalau lihat anak-anak saya sekarang, itu cucu saya lah, itu kan hampir nggak punya kesempatan Ya, untuk gejolak itu udah nggak ada lagi udah nggak ada kesempatan lagi. itu. Iya, iya, iya. Dan memang eh, masa-masa organisasi di kemahasiswaan itu banyak Ya. bukti yang kemudian menjadikan yang bersangkutan terdidik untuk menjadi seorang leader ya Pak Iya. ya. Iya, iya, iya. Luar Paling biasa. tidak bisa bisa belajar bagaimana bergaul, Iya, paling tidak. iya, iya, iya. Luar biasa. Nah, Pak Pak Mardiono kan waktu di kita kembali ke waktu Bapak memimpin pembinaan BUMN Pak ya. Waktu itu kan eh, diharapkan sekali bahwa BUMN di samping sebagai agent of development, tapi pada saat yang sama juga bisa memberikan share dalam bentuk dividen, gitu ya Pak ya. Ya, waktu itu memang minyak masih menjadi raja penerimaan negara, tetapi ada sebuah kesadaran waktu itu bahwa pajak kemudian kan tahun 1983 dikembangkan, termasuk peningkatan keuntungan BUMN, gitu Pak. Ada pengalaman yang menarik Pak untuk mendorong kinerja BUMN waktu itu Pak. Ya, pada waktu saya mendapatkan tugas menggantikan Pak Mari, arahannya jelas Pak, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, itu arahannya. Nah, sekaligus ini terus Pak. Jadi sejak itu memang upaya-upaya kita dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi mulai dari saat itu mulailah secara reguler ya, ada namanya perencanaan, ada namanya anggaran, ada namanya pertanggungjawaban, segala macam itu. Nah, terus pada saat itu juga sudah dimulai dengan privatisasi. Oh, waktu itu sudah ya Pak ya? Ya. Itu tahun 90-an Pak. Iya, Ya. iya. Tapi gini Pak, saya perlu jelaskan ya. Jadi desain awalnya itu bagaimana? Iya, iya. Ya. Desain awalnya itu mulai dari 3 bentuk badan usaha negara. Ya, undang-undang tentang 3 bentuk badan usaha negara. Yang dimaksud adalah ada yang namanya Persero. Zero ya. Itu adalah badan usaha negara yang orientasinya itu keuntungan. Kemudian yang kedua adalah namanya Perum. Perum itu adalah badan usaha negara yang dilibatkan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur. Yang ketiga adalah Perjan. Itu perusahaan jawatan. Itu kalau sekarang PLU lah. Iya, iya, iya. Itu awalnya. Nah, tidak lama setelah itu dibentuklah yang namanya pasar modal. Ini ada kaitannya, Pak. Iya, iya, iya. Pasar modal. Apa maksud pasar modal itu adalah untuk juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang orientasi komersial untuk masuk kepada pasar. Waktu itu masih sedikit sekali, artinya pasarnya belum terbentuk ya Pak ya? Belum. Ya. Yang membuat pasar modal itu menjadi hidup itu kan Pak Marzuki. Betul, Pak Marzuki. Pak. Beliau sangat berperan itu. Iya, iya betul. Ya. Nah, ada satu peristiwa ya yang kemudian itu menjadi
agak menyimpang dari ini. Jadi waktu itu Pak, Direktorat Persero dan Pembinaan BUMN itu pada awalnya memang diadakan untuk membenahi apa yang disebut sebagai Persero dan pengelolaan kekayaan negara. Okay? Nah, jadi pada waktu bulan Januari itu ada peraturan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengembangkan Persero. Instruksi presiden. Instruksi presiden, ya. Ya. Itu berjalan, Pak. Mulai dari tahun 73 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu berjalan. Ya, Pak. Pada bulan Desember keluar instruksi presiden. Nomornya sama, bedanya satu diterbitkan bulan Januari, yang ini bulan Desember. Bahwa ada istilah menteri teknis, Pak. Di situ awalnya, Pak. Saya pikir tadinya itu dari undang-undang perbendaraan. Rupanya sudah jauh sebelumnya. Menteri teknis. Ada menteri teknis. Tugas menteri teknis apa? Melakukan pembinaan teknis. Nah, di sini, Pak, dinamikanya itu begitu. Jadi artinya setiap BUMN itu pasti ada pembina teknisnya, gitu ya? Ya, ada pembina usahanya, gitu. Iya. Pembina usahanya itu yang Kementerian Keuangan atau Iya. Waktu itu, Pak, dari BUMN besar yang jelas kan berarti kan Pertamina, pertambangan. Tidak masuk karena Pertamina itu ada undang-undang, ya, betul. Undang-undang. Nah, waktu itu yang sudah masuk misalnya PT Timah, PT Antam, yang besar-besar itu. Kemudian pabrik semen Gresik, pabrik-pabrik semen, perkebunan. Perkebunan pun ada dua waktu itu. Perkebunan yang berbentuk Persero, perkebunan yang masih berbentuk Perum. Ada, Pak? Ada, waktu itu masih ada. Iya. Makanya kan dulu kita kenal namanya Perum Inhutani. Oh iya. Ya kan? Tapi ada PT Persero Kehutanan. Ada. Jadi itu ada dinamika, ya, dalam pengelolaan BUMN yang terjadi. Iya, Pak. Kalau kita kembali melihat BUMN yang sekarang, ya, Pak, ya. Kalau saya lihat kan BUMN sekarang itu perkembangannya kan dibentuk holding gitu ya, Pak, ya. Yang holding itu sebetulnya tujuannya kan mengumpulkan BUMN yang sejenis dalam satu holding, sehingga kemudian manajemennya itu bisa diatur oleh si holding, sehingga kalau ada kebijakan efisiensi, ada kebijakan mendorong profit, kesehatan, itu bisa diatur gitu dalam tanda petik oleh holding. Kalau yang dulu kan semuanya terpusat ke pembinaan BUMN, ya, Pak? Ya. Oh, enggak juga, ya, Pak? Enggak. Enggak. Jadi ini paralel berarti dengan dulu juga sudah ada embrio itu, ya, Pak? Gini, dalam hal ini saya berbeda. Ya. Dan landasannya sangat sederhana. Mengelola perusahaan dengan mengelola kantor publik itu sama apa enggak? Ya. Beda kan? Ya kan? Iya, betul. Apa yang paling membedakan? Mengelola perusahaan selalu mengelola bagaimana caranya supaya bisa
deal ya, atau mengelola risiko. Oke, ya, ya, betul Pak. Kalau perusahaan, kalau publik kan nggak perlu Pak. Iya. Itu, nah itu mempengaruhi attitude. Itu mempengaruhi attitude. Mhm. Nah jadi pada suatu saat saya pernah melontarkan bagaimana kalau kita tidak perlu mengelola BUMN, tapi kita mengelola portofolio. Ya. Karena ya itu tadi. Contoh, ya. Sekarang ya, mengembangkan perusahaan itu bisa dilakukan 5 tahun apa enggak sih? Umumnya kalau yang besar kan nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Nah, sekarang lihat pengalaman yang sekarang. Setiap 5 tahun, menterinya ganti. Kebijakannya ganti. Ya kan? Nah, kalau kebijakan satu menteri dengan yang lain, yang jadi korban kan BUMN. BUMN ya, betul. Nah, sehingga dulu, tapi kan kemudian akhirnya malahan BUMN itu dijadikan kementerian. Itu menurut saya keliru besar. Oh iya. Jadi sebetulnya kan biarkan saja itu Sebagai perusahaan, pemiliknya republik cukup mengelola portofolio. iya. Ya kan? Serahkan pengelolaan perusahaan itu pada orang-orang yang memang kompeten. Iya. Bayangin, Pak, kalau republik waktu itu setuju untuk mengelola portofolio, kita tahu kalau kita punya satu portofolio kan itu kan bisa mengenerate dana. Iya. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Oh, jadi pemikiran itu juga udah berkembang waktu itu ya, Pak, terutama dari Bapak ya. Bahwa kemudian sekarang dibuat holdingisasi sebetulnya sejalan dengan itu kan, Pak ya. Saya di situ agak berbeda, Pak.